Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Rohaini dengan NIM 2008107077. Saya akan membacakan materi ke-48 pada pekan ke-8 ini. Nah, sebelumnya pada pekan ke-8 ini penjelasannya itu tentang i'rab rofa dan kedudukan tanda-tanda i'rab rofa. Nah, dalam kitab Al-Jurumiyah dijelaskan bahwa li raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Bagi i'rab rofa mempunyai 4 alamat, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Maka adapun dhammah itu menjadi alamat bagi i'rab rofa menempati 4 tempat, yaitu isim mufrad. Contohnya masjidu, jamak taksir masajidu, jamak muannas salim muslimatu, fi'il mudhari sahih akhir huwa yansuru dan hiya tansuru. Nah, tempat yang hukumnya dirofakan itu tempatnya atau kedudukannya itu ada mubtada, khobar mubtada, dan fa'il. Contohnya yaitu yang isim mufrad Zaidun qaimun. Itu Zaid di sini Zaidun sebagai mubtada. Nah, tanda-tandanya apa? Yaitu Zaidun diakhiri dengan dhamma karena Zaidun isim mufrad. Nah, huwa Zaidun Zaidun di sini sebagai khobar mubtada. Dan tanda-tandanya itu dengan dhamma. Kenapa dengan dhamma? Karena isim mufrad. Contoh yang kedudukannya sebagai fa'il yaitu ja'a Zaidun. Zaidun di sini kedudukannya sebagai fa'il, tandanya itu dengan rofa karena isim mufrad. Yang kedua yaitu yang alamat rofanya dengan wawu, yaitu anda jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim contohnya itu al-muslimuna yahduruna. Al-muslimuna di sini kedudukannya sebagai mubtada. Alamatnya itu dengan wawu, yaitu al-muslimuna. Dan yang kedua humul muslimuna. Al-muslimuna di sini kedudukannya sebagai khobar mubtada dan alamatnya itu dengan wawu al-muslimuna. Dan yang contohnya itu ja'al muslimuna. Al-muslimuna di sini sebagai fa'il. Alamatnya itu dengan wawu tandanya. Yang kedua itu asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zulmalin. Nah, contohnya sebagai mubtada yaitu ambuka handirun, hamuka handirun, ahuka handirun, fuka asaduka, zulmali zaidun. Nah, yang kedudukan sebagai khabar mubtada yaitu huwa ambuka, huwa akhuka, dan sebagai fa'il yaitu ja'a abuka. Dan yang ketiga yaitu yang alamat rofanya dengan alif, yaitu cuma ada satu, yaitu isim tasniyah. Yang contohnya al-muslimani handironi. Nah, al-muslimani ini kedudukannya sebagai mubtada. Nah, contoh khabar mubtada itu humal muslimani. Yang fa'ilnya itu ja'al muslimani. Yang keempat yaitu yang kedudukan rofanya dengan nun, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah contohnya yaf'ulani, taf'ulani. Nah, itu yang af'alul khamsah. Nah, tadi penjelasan nahwu tentang i'rab rofa. Sekarang menerjemahkan materi 48 yang dimulai dari halaman 43 baris ke-4 yang dimulai dari kata wakana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadun Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkalu wa lam yahdurhu al-jawabu yaqulu ma alzamtahu lazimun. Dan adalah Muhammad bin Yahya apabila telah datang kepada beliau kesulitan dan belum mendapat jawabannya, mereka berkata, apa yang kau pastikannya adalah pasti. Wa ana fihi nadhirun wa fawqa kulli dzil ilmin alimun. Dan mengenai hal itu saya akan berpikir di atas setiap yang berilmu ada yang lebih banyak ilmunya. Wa faidatul mutarahati wal munadarati aqwa min faidati mujarradit tikrari li anna fihi tikraran wa ziyadatan. Dan faedah seringnya sharing dan diskusi lebih kuat daripada mengulang-ulang dan semata-mata pada faedah dalam diskusi, karena sesungguhnya ada pengulangan dan tambahan. Wakilan dan dikatakan mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Lebih baik diskusi sesaat daripada mengulang sebulan. Lakin idza kana ma'a munsifin salimat tabi'ati. Apabila diskusi itu bersama orang-orang yang sadar dan yang baik wataknya. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'al muta'annitin ghairi mustaqimit tab'i. Dan hati-hatilah kamu kepada orang yang diskusi untuk mencari kesalahan yang tidak jujur wataknya. Fa inna tabi'atu masriqatun.
karena sesungguhnya watak itu suka mencuri, wal akhlaki muta'adiyatun wal mujaratu musiratun, dan akhlak dan perkumpulan akan memberi pengaruh. Wa fi syi'ril ladzi dzakarahu Khalil bin Ahmad rahimahullah taala, dan dalam syair yang menyebutkannya Khalil bin Muhammad semoga Allah merahmatinya, fawaidatu katsiratun, ada banyak faidah-faidah. Kila dikatakan al ilmu min syaratihi liman khadamah an yaj'alan nasa kullahum khadamah. Ilmu itu diantara syaratnya milik orang maka dia akan menjadikan kepada orang lain semuanya menjadi pelayan. Nah, pada materi ini bahwa dikatakan Muhammad bin Yahya ini apabila dia mendapat kesulitan dan belum mendapatkan jawabannya, maka dia pergi berdiskusi dengan orang-orang yang berilmu. Nah, faedahnya seorang yang sering diskusi adalah sering mengulang-ulang, semakin mengulang-ulang maka dia akan mendapat tambahan ilmu. Terus di sini dikatakan bahwa lebih baik diskusi sesaat daripada mengulang-ulang sebulan. Jadi diskusi itu sangat penting karena di dalam diskusi itu kita mengulang-ulang gitu. Maka kita akan mendapatkan pelajaran. Terus di sini bahwa dikatakan dalam sebuah syair di antara syaratnya ilmu itu adalah orang yang mau menjadi pelayan bagi orang lain. Jadi orang yang ingin mempunyai ilmu itu dia mau menjadi pelayan untuk gurunya, apapun yang gurunya suruh itu dia kerjakan, selagi itu kebaikan. Nah, dalam materi 48 ini saya akan memberikan contoh nahwunya. Contohnya yaitu wakana Muhammadu. Muhammadu di sini yaitu hukumnya dirofakan, alamat rofanya dengan domah karena isim mufrad. Wafaidatu hukumnya itu dirofakan, alamat rofanya dengan domah karena jamaah taksir. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.